Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan mewawancarai tokoh yang sangat hebat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatini Fani dan rekan saya Gadis Oktavianti. Kali ini kita kedatangan tokoh yang merupakan ahli budaya milenial, virtual, internet, komputer, dan komisaris PT Jakarta International Container Terminal, lalu pendiri dan CEO Value Management Advisory Group, dan merupakan dosen Universitas Indonesia dan juga sastrawan. Baik, bersama kami Bapak Denis Satria. Bagaimana Bapak keadaannya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Kalian sehat ya? Iya, Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, Bapak saat ini tuh apa sih kesibukan yang sedang Bapak lakukan saat ini? Ya, seperti biasa sehari-hari ya kerja, menjalankan tugas sebagai dosen, mengajar, kemudian sebagai konsultan, menjadi penasehat di berbagai lembaga dan perusahaan. Kemudian ya kalau di waktu senggang ya nulis puisi. Ya gitu kegiatan sehari-hari ritmenya, ngajar, ngasih seminar, kemudian kerja dan macam-macam. Dan kemudian ya tentu saja tidak ketinggalan untuk menyeimbang hidup ya kadang-kadang nulis puisi, berkegiatan sastra dan sebagainya. Ya gitu kegiatannya. Wah, sibuk sekali nih teman-teman. Masya Allah sekali ya teman-teman. Lalu kemudian Pak, dari info yang kami baca, Bapak ini sudah menggeluti di berbagai bidang ya Pak. Dari mulai teknik, teknologi, lalu bisnis. Kenapa Bapak ini tertarik di sastra dan seni? Saya nggak tahu ya kenapa saya tertarik di sastra. Ya dari sononya sudah suka sastra dari SMP dulu. Jadi saya suka sastra itu bukan tiba-tiba kemudian sekarang tuh saya ikut-ikutan di sastra. Enggak. Saya tuh nulis puisi di SMP. Jadi emang dari sononya udah suka sastra. Jadi bukan karena seorang teknologi kenapa yang masih bersastra, enggak. Karena itu adalah berjalan begitu saja secara alami dalam hidup saya. Ya, jadi ya hidup saya kalau dibilang multi bidang, multi dimensi, ya mungkin begitulah yang kita sebut dengan istilah polimer. Orang yang menekuni atau merasa hidupnya bermakna kalau dia menekuni banyak. Nah itu barangkali itu. Jadi bukan karena saya itu kemudian masih menekuni, enggak, bukan begitu. Logikanya adalah itu berjalan berbarengan dalam perjalanan hidup saya, gitu. Nah, kita sambil ngopi ya. Iya. Sorry ya kita ngopi ya. Nah, dari berbagai profesi yang sudah disebutkan oleh Fatin nih Pak, menurut Bapak apa saja tantangan yang terbesar yang pernah Bapak hadapi sampai saat ini? Sebetulnya setiap manusia itu ada pepatah mengatakan ini, dan itu berlaku untuk setiap manusia. Ketika kita merasa semua itu berjalan dengan baik-baik saja, maka sesungguhnya jangan-jangan kita lagi menuruni jurang. Jadi ketika kita merasa kok hidup itu tidak ada tantangan, maka sebenarnya kita hati-hati, jangan-jangan kita sedang terjebak. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya yang menarik dalam hidup itu adalah bagaimana menantang diri sendiri. How to challenge yourself. Menantang diri sendiri tidak mudah nyaman, tidak mudah merasa puas dalam hidup. Dan nilai saya udah tinggi, udah hebat, hati-hati, itu bisa menjebak Anda, gitu ya. Karena sesungguhnya hidup itu naik, mendaki. Maka ketika mendaki itu kita butuh challenging. Kita di-challenge, kita men-challenge diri kita. Nah, yang paling menarik dalam perjalanan karir saya adalah bagaimana men-challenge diri sendiri itu sehingga kita naik kelas setiap saat. Dan ketika kita naik kelas setiap saat, maka insya Allah Tuhan juga mengatakan kalau upaya sudah maksimal, maka tentu saja insya Allah hasilnya akan mengikuti. Nah, tidak bisa kita santai-santai kemudian berharap hasil maksimal. Kemudian tidak. Jadi justru bagaimana kita men-challenge diri sendiri. How to become the better version of me hari demi hari. Nah itulah yang menarik dan itulah yang saya lakukan. Hari ini saya sudah mencapai posisi ini, oke. Berikutnya apa yang buat saya lebih baik? Tapi mohon dipahami, ini bukan berarti ambisius mencapai karir lebih baik. Kata-kata lebih baik itu mohon dimaklumi, dimaknai, artinya berbuat lebih baik terhadap kehidupan. Bukan hanya ambisius mengejar karir, bukan. Karena
Ketika kita sudah berbuat yang terbaik, karir itu akan mengikuti dengan sendirinya. Uang itu akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi kalau kita berusaha itu memang mencari uang dan karir, and then kadang-kadang menjadi sulit. Percayalah, when you do the best, and then the rest come. Itu kepada kita. Gitu kira-kira. Lalu Bapak kan sudah banyak menerbitkan Ada buku 4 antologi ya puisi ya, ada 4 puisi, Iya. ada buku esai, macam-macam. Ya. Menurut Bapak bagaimana keberadaan puisi di era digital saat ini sih? Dunia itu kan sudah berubah. Jadi ada namanya kita mengenal society 1.0, 2.0, 3.0. Masyarakat itu berubah gitu ya. Dari masyarakat yang hidup tergantung dengan alam, masyarakat agraris sampai dengan masyarakat industri dan sebagainya. Kemudian ekonomi juga berubah, ekonomi berbasis fabrikasi atau manufaktur, sekarang ekonomi digital, ekonomi kreatif. Tetapi ada satu yang tidak berubah, Apa tuh? humanity. Rasa kemanusiaan itu tidak berubah. Mau kayak apa majunya teknologi, kita tidak bisa kehilangan rasa humanity. Puisi itu menyeimbangkan hidup manusia. Dari aspek-aspek perkembangan itu tetap menjaga humanity-nya. Jadi kita butuh keseimbangan di situ. Nah, humanity itu bisa dijaga dengan puisi, dengan lukisan, pokoknya seni lah. Dan tentu juga dengan aspek-aspek lain seperti filsafat, keimanan, dan mana itu menjaga humanity kita. Ya, bagaimana kita berbuat yang baik, morality, takut kepada Tuhan bahwa kita berbuat salah, itu kan menjaga humanity. Nah, itu harus dijaga. Nah, puisi itu salah satu menjaga humanity kita. Mengapa demikian juga? Karena semesta ini, baik sosial, alam, segala macam, bisa dinalar dengan 2 pendekatan. Pendekatan pikir dan pendekatan rasa. Think, science, rasa, art. Jadi dengan 2 pendekatan itu kita bisa memahami semesta. Sains itu menjelaskan hubungan sebab akibat, struktur dan segala macam. Tapi dengan seni, art, kita merasa mendapatkan apa makna dibalik itu semua. Jadi saya merasa puisi itu penting karena dia akan membuat kita memanusiakan kita dan membuat kita bisa menjaga kehidupan dan peradaban. Gitu. Baik. Masih berhubungan dengan puisi nih Pak, yang saya ketahui bahwa beberapa penyair itu menggunakan berkutat pada citraan alam, sedangkan Bapak ini lebih memilih istilah-istilah dari teknologi baru, dunia digital. Sebenarnya alasan tersebut itu kenapa Pak? Nah, ada alasan khusus sih sebetulnya, karena puisi itu bisa menggunakan kata apa saja selagi kata-kata itu ada di kamus, di kamus besar bahasa Indonesia atau di kamus bahasa manapun bisa kita pakai kan. Iya betul. Hanya saja mungkin itu pilihan orang per orang. Nah, mungkin kebanyakan orang yang nulis puisi itu ya masih menulis puisi dalam konteks puisi ya, puisi picisan gitu ya, atau gimana. Tapi ada juga orang nulis puisi itu mencoba berbicara yang lain atau dunia yang sangat akrab dengan dirinya seperti apa ya. Itu pilihan-pilihan saja. Tapi kebetulan saya begini ya, beginilah gitu ya. Itu pilihan saya juga. Tapi satu hal yang penting buat saya adalah puisi itu adalah karya intelektual. Karya intelektual. Nah, karya intelektual, dan sebagai sebuah karya intelektual puisi itu serius, bukan main-main. Puisi itu bukan sekedar aku, kau, patah hati, cinta dan segala macam, angin, hujan, bulan, rembulan. Picisan sekali. Oh, itu terlalu. Tidak hanya itu. Puisi itu berbicara mengenai kemiskinan, kesenjangan sosial. Puisi itu bicara mengenai ketidakadilan. Kalau kalian lihat Biji Tukul, itu kan puisinya menentang ketidakadilan. Ya, diksinya diksi ekonomi, ketidakadilan, penindasan. Menurut saya, puisi itu serius. Jadi kalau pertanyaannya tadi kenapa seperti itu, justru sebagian orang yang seperti itu yang kita pertanyakan, mereka beneran nggak sih bikin puisi? Gitu ya. Oke, sip. Ya baik, selanjutnya nih Pak, kalau Bapak menulis puisi itu harus di tempat yang hening atau bagaimana Pak? Bisa di mana saja. Puisi itu kan ada namanya puisi kamar, Iya betul. kemudian ada puisi panggung dan puisi gelap, puisi terang. Kalau saya orangnya enggak terlalu memilih. Saya bisa menulis puisi di kafe kayak gini sambil ngopi, sambil makan roti, tulis puisi di sini sambil ngobrol, dia jalan.
Bahkan kalau luar negeri bisa nulis puisi sambil tidur di bawah Menara Eiffel, bisa pernah menulis puisi di kota Yerusalem di Palestina atau di pelataran Masjidil Aqsa. Saya pernah menulis puisi. Ya buat saya pernah menulis puisi depan tentara Israel lagi berbaris gitu. Jadi puisi itu di mana saja saya bisa menulis. Dan saya juga pernah menulis puisi ketika tengah malam sepi ya, itu bisa gitu. Jadi tidak ada kekhususan. Di mana saja ya Pak. Selanjutnya menurut Bapak, apakah internet di zaman sekarang dapat membantu Bapak dalam berkarya? Internet itu membantu sekali, terutama ketika kita lagi mencari istilah-istilah baru. Oh iya. Istilah-istilah baru, kemudian puisi itu kan juga nggak asal bikin kan? Iya. Puisi itu juga harus menjawab ada kejadian yang dijawab. Jangan sampai kita menulis puisi ternyata lokasinya nggak akurat. Jadi internet bisa membantu kita untuk memastikan konteks dari puisi itu, memberikan data-data yang pas. Yang kedua, puisi itu membantu kita untuk medium of delivery. Jadi kita bisa menyebarkan puisi kita dengan cepat kemana-mana. Oh iya betul. Kemudian kita juga bisa bertukar puisi, dikomentari puisi dengan orang lain. Kita bisa saling koreksi, saling membuat tentang. Itu jadi banyak manfaatnya internet untuk dunia puisi. Jadi sekarang itu sebetulnya kalau kita menulis puisi, kita bisa maju karena puisi kita dikoreksi orang, ditanggapi orang gitu ya. Di media sosial itu baik menurut saya. Jadi itu membuat kita lebih baik. Itu. Banyak banget ya Pak. Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya ini penting untuk banyak nanya dia. penting Belajar. untuk mahasiswa Pak. Bapak kan merangkap di berbagai profesi ya. Banyak sekali profesinya teman-teman. Jadi Lalu bagaimana cara Bapak untuk memanajemen waktu? time management. Ya. Setiap kita ini memang harus punya cara untuk membagi waktu kita sendiri. Hidup kita banyak. Seperti saya punya keluarga, saya punya profesi, saya punya berbagai lingkungan, saya punya komunitas, sehingga itu harus ada manajemen. Termasuk kalian juga manajemen studi segala macam. Nah, jadi kita harus memilah-milah mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda pengerjaannya, mana yang tidak perlu, mana yang bisa didelegasikan, dan segala macam. Dan itu ada tekniknya. Dan itu kalau kalian cari di internet sudah banyak tuh, bagaimana ilmu time management itu. Jadi apa tipsnya? Terapkan apa yang disampaikan itu saja. Jangan hanya dipelajari, dibaca sampai hanya sekedar tahu, tapi dijalankan. Jalankan, diterapkan ya time management. Kemudian berikutnya supaya sukses, tips saya cuma satu: berani menantang diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Dare to challenge yourself. Jangan pernah merasa rendah diri, rendah hati wajib. Tidak boleh sombong itu wajib. Rendah hati wajib. Rendah diri jangan rendah diri. Saya kan tidak mengerti itu, saya tidak paham itu, saya matematik itu saya nggak paham. Aduh, saya bilang betapa nolongsonya hidupnya. Atau saya kan mahasiswa UNJ, lantas kenapa? Iya. Segala macam. Jadi hal-hal seperti itu harus diperangi. Jangan pernah jadi generasi pengecut, penakut. Belum apa-apa sudah rendah diri. Itu tidak ada itu. Bagaimana kalian mau berkiprah internasional, global? Ini aja pengecut. Makanya ini saya ngajak teman-teman kalian ini, yuk kita wawancara di Starbucks. Pengen lihat juga tadi, mereka takut-takut nggak masuk Starbucks. Kok bisa? Mereka grogi nggak pesan dari sana. Ternyata udah biasa rupanya. Bisa aja deh Pak. Ya. Nih yang terakhir nih setelah kita bercanda-canda, terakhir pesan Bapak untuk mahasiswa, untuk kita berdua, untuk penonton yang Ya itu tadi, jangan jadi generasi penakut. Dan berani men-challenge diri sendiri. Ya, itu cuma itu. Ya, dan men-challenge diri. Kata men-challenge diri sendiri itu sangat luas maknanya. Termasuk men-challenge pengetahuan sendiri, men-challenge eksistensi sendiri. Gua kan udah sarjana, so kenapa? Masih ada lu baru sarjana, jangan sombong loh. Orang doktor aja, profesornya nggak sombong. Jadi bagaimana kita challenge diri sendiri? Kita tidak menjadi cuma. Selalu dari atas langit ke langit, dan kita bercoba untuk membuat diri lebih baik.
percayalah, ketika kita mencoba untuk berbuat lebih baik, maka di situ kita akan, apa istilahnya, semesta dan Tuhan itu akan mendukung. Ya, itu, dan kita men-challenge diri sendiri, gitu. Wah, bermanfaat banget nih Fatin dan teman-teman wawancara pada hari ini. Pastinya. Semoga teman-teman yang nonton bisa mengikuti jejak dan mempelajari dari perjuangan Pak Riri Satria ini. Oke. Tak terasa acara wawancara kita bersama Bapak Riri Satria sudah selesai nih teman-teman. Jadi semoga kita bisa menerapkan apa yang sudah Bapak Riri sampaikan ya. Terima kasih Bapak Riri telah berkenan hadir bersama kami. Semoga Bapak Riri sehat selalu dan selalu dimudahkan dan Amin ya dilancarkan Allah. kegiatannya. Amin. Nah, sekian wawancara dari tokoh nasional bersama Pak Riri Satria. Kami selaku pewawancara, saya Gadis Oktavianti, Saya Fatin Ivani. pamit undur diri. Sampai jumpa teman-teman.